Halo sahabat ngoprek elektronika, selamat datang di channel Talastronika DIY. Channel ini membahas cara atau tutorial pembuatan elektronika sederhana alias ngoprek. Cocok banget buat kamu-kamu yang hobi elektronika dan instrumentasi sederhana, yang suka terima bongkar tapi nggak terima pasang. Hehehe. Channel ini dibuat untuk sekedar senang-senang di bidang elektronik dan sekaligus sharing tentang rangkaian elektronik sederhana yang biasa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa klik like dan tekan tombol subscribe biar sobat-sobat terus update dan gak ketinggalan video dari Talastronik. Dan jangan lupa sediakan kopi biar teman-teman tetap segar dan melek, bosku. Halo teman-teman, video kali ini Talastronik akan membahas tentang salah satu tools atau peralatan yang biasa dipakai oleh hobiis elektronik yang mungkin bisa membantu kamu dalam proses soldering komponen. Peralatan apa itu? Yuk kita cekidot sama-sama. Oke teman-teman, kita langsung saja eksekusi. Mulai dari kita unboxing. Ini adalah sebuah kamera yang memang diperuntukkan untuk sebagai mikroskop dengan pembesaran 1000 kali dengan komunikasi WiFi yang bisa terkoneksi dengan handphone atau smartphone. Nanti ini digunakan untuk membantu proses soldering, terutama untuk komponen-komponen SMD dengan ukuran komponen yang sangat kecil. Misalnya teman-teman mau solder IC yang memiliki lip atau kaki sebanyak 100 misalnya, itu sangat rapat kakinya, jarak antar kakinya sangat berdekatan. Nah, ketika setelah disolder itu kadang-kadang sangat sulit untuk kita lihat atau kita amati apakah hasil soldering kita itu bersih, clearance, atau short squeak teman-teman. Nah, dengan ini kita bisa melakukan inspeksi secara visual sehingga kita memastikan bahwa hasil soldering kita dapat digunakan atau tidak. Oke, langsung saja. Hati-hati ya teman-teman ketika menggunakan senjata ketika menggunakan benda tajam seperti cutter atau pisau. Nah, di sini ini terlihat boxnya, ini bubble wrapnya sangat mudah untuk dibuka teman-teman. Di sini bisa kita lihat bisa terkoneksi dengan iPhone maupun Android. Ya. Perbesarannya 1000 kali. Kenapa saya pilih yang 1000 kali? Karena dari beberapa pengamatan yang saya lakukan di beberapa toko online, untuk perbesaran 1000 kali ini dirasa cukup untuk mengamati objek yang akan kita klik nanti. Kita mainkan. Oke, ini bagian dalamnya. Wow, ada kabel USB kawan-kawan, ada holdernya. Kemudian di bagian dalam ada guide-nya, ada manualnya. Oke. Kemudian ada kameranya tersendiri. Ini dibungkus dengan bubble wrap ya teman-teman, masih baru. Oke, kita lihat. Nah, ini kelihatan ya teman-teman. Di sini ada satu tombol. Oke teman-teman, di bagian sini ada grid yang bisa kita putar. Ini untuk mengatur fokus dari kamera. Ya, tinggal diputar saja teman-teman, di slide kanan kiri. Oh, ini akan muncul kameranya. Jadi kameranya bisa ke dalam dan keluar. Kemudian di bagian dalam sini ada LED-nya ya, sebagai pencahayaan apik sebanyak 8 LED. Sebetulnya sini ada tutupnya, saya sudah buka. Jadi kalau misalnya tidak dipakai, teman-teman bisa tutup untuk mengurangi kontaminasi debu dengan permukaan lensa kamera. Kemudian sini ada tombol snap untuk mengambil gambar. Ada tombol on off
untuk menyalakan, dan di sini ada reset, ada powering DC 5 volt, kemudian ada pengatur kecerahan LED ini ya. Jadi kecerahannya bisa kita adjust sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian ada lubang kecil teman-teman di sini, kalau teman-teman perhatikan ini sepertinya ada lampu indikator ya. Nah, oke, coba kita nyalakan ya teman-teman ya. Oke, di press nggak bisa, kita coba hold beberapa detik. Oke, nyala. Oke, LED-nya sudah menyala. Jadi ini belum saya colokan teman-teman menggunakan power DC, kameranya sudah nyala, berarti di dalamnya sudah ada baterai ya. Jadi ini mungkin bisa dipergunakan beberapa saat tanpa menggunakan power DC yang terkoneksi dengan PLN. Oke, untuk mendapatkan hasil penglihatan dari kamera ini, kita bisa menggunakan smartphone ya. Caranya seperti apa? Ada di manualnya teman-teman di sini. Ini ketika kameranya dinyalakan seperti ini teman-teman, maka kameranya akan memancarkan WiFi, sinyal WiFi ya. Jadi dia bisa kita akses ya. Kemudian ini teman-teman langsung saja ke pengaturan, ke iOS atau ke Android ya, pengaturan, kemudian bisa di WiFi diatur, di scan, kemudian nanti otomatis akan muncul namanya seperti ini teman-teman. Nah, ini untuk yang iOS, ini untuk yang Android, tinggal diklik maka otomatis akan terkoneksi. Nah, sebelumnya teman-teman, sebelum mengkoneksikan kamera, baiknya kita mendownload dulu aplikasi ini, bisa scan bar, link, ataupun di Google Play Store ya. Tinggal cari saja namanya itu HV Viewing. Maka teman-teman bisa langsung download untuk yang di Android di Google Play Store. Oke, kita coba ya teman-teman ya, untuk menghubungkan kamera dengan smartphone. Oke, kita pasang dulu ini. Di sini ada threadnya nih. Di sini juga ada track. Jadi kita bisa masukkan. Oke, masuk. Jadi kalau misalnya kita mau mengamati objek, bisa menggunakan holder ini. Wah, praktis sekali nih teman-teman. Tinggal kita letakkan objek yang akan kita lihat di sini, di depan kamera. Oke, kita coba. Oke teman-teman, aku udah download HV Viewing di Play Store. Kemudian kamera sudah kita nyalakan tadi. Nah, kita bisa atur dulu di pengaturan WiFi. Kemudian kita lihat di sini teman-teman, setelah di scan ada VCam. Tunggu sesaat supaya dia connect. Oke, connected. Kemudian kita buka aplikasinya HV Viewing. Oke, otomatis ini ya teman-teman ya, udah masuk nih. Oke, sudah masuk berarti. Oke, kita akan melakukan sedikit adjustment dulu teman-teman, supaya kita mendapatkan objek yang kita inginkan. Ini posisi kameranya aku ubah sedemikian rupa supaya lebih pas. Kemudian sekarang aku coba untuk zoom. Oke, ini sekarang objek yang aku amati ini adalah cutting mark tuh. Jadi kita lihat, padahal di sini garisnya kelihatannya lurus-lurus aja loh teman-teman. Setelah di zoom ternyata kelihatan ya, ada yang nggak betul-betul lurus, nggak rapi gitu. Padahal kelihatannya kalau kasat mata rapi. Nah, kita adjust supaya mendapatkan fokus terbaik ya. Oke, ini the base-nya nih. Cuma kalau posisi kameranya bergeser sedikit, naik turun, ini akan berpengaruh. Jadi pastikan bahwa teman-teman mengukur dalam kondisi yang stabil, sehingga teman-teman bisa mendapatkan hasil yang paling optimum. Oke, kemudian
di dalam box juga tadi selain ada manual, di sini ternyata diberikan juga mikroskop, micrometer calibration ruler. Coba kita ini ya teman-teman ya, kita coba. Nah ini, jadi dari produsennya kita dapat calibrationnya ini. Kalau misalnya teman-teman punya objek, jadi bisa ditaruh di sini supaya tahu ukurannya berapa ini. Ya. Nah, bisa dilihat ya teman-teman ya. Oke. Nah. Oke. Oke. Nah, kebetulan kemarin saya baru cetak PCB di JLC PCB. Saya cetak 2560. Kita lihat kaki atau lid yang sudah saya solder. Ini adalah 2560-nya. Ini adalah lidnya atau kaki-kaki IC. Nah, coba kita lihat ya teman-teman. Secara perlahan. Oke. Sabar ya teman-teman, karena ini cukup manual pengaturannya. Oke. Oh, ini dia sudah dapat nih. Oke. Nah, jadi kita bisa melihat hasil soldering dari kaki 2560. Teman-teman bisa lihat di sini. Oh, ada wire di sini teman-teman. Ya. Ini kelihatannya nggak nampak kalau pakai mata biasa ini teman-teman. Padahal saya sudah hati-hati. Ini sangat mengejutkan. Oh, ada wire di sini. Jelas ya teman-teman ya. Pantas saja buat saya kok keluar percikan api. Padahal kalau diamati tidak ada apa-apanya. Dengan ini, wah, sangat bagus dan sangat membantu. Ini ya, saya perjelas ya teman-teman ya, wire. Nah, ini wire-nya. Nah, wah, berapa kaki ini yang terlintas. Wah. Oke. Nah, di bagian bawahnya ini kelihatan dia glossy-glossy gitu karena itu bekas load fat ya, ketika saya nyolder dan nggak saya bersihkan dengan etanol atau alkohol. Biasanya saya bersihkan. Oke. Oh, ini bisa masih di zoom lagi. Kalau tadi kan by optical ya teman-teman, defaultnya kamera, karena saya memainkan fokus yang ada di kamera secara langsung. Ini kan pembesaran optik. Ternyata di sini ada pembesaran untuk softwarenya juga. Wah, canggih nih. Dengan harga hanya kurang lebih kemarin tuh saya beli itu kisaran 150 sampai 200. Bisa mendapatkan hasil yang luar biasa. Nah, di sini ada beberapa tombol, bisa ngambil gambar. Nah, bisa kamera juga. Kemudian tombol ini, oh, ini bisa mirroring ya. Mirroring sumbu X. Ini mirroring sumbu Y. Oke. Jadi orientasinya lebih mudah. Jadi ketika teman-teman melakukan pengamatan, pengambilan gambar, itu sangat mudah sekali dengan adanya ini teman-teman. Jadi bisa geser ke kanan, pas ke kanan, bukan ke kiri. Wah, sangat praktis sekali ya teman-teman ya. Oke sahabat oprek elektronik, itulah video mengenai cara penggunaan dan pemanfaatan mikroskop digital pada dunia elektronika. Semoga bisa menambah sedikit wawasan sobat sekalian. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa like dan subscribe agar saya semangat dalam membuat video selanjutnya. Dan jangan lupa selalu memberikan kebaikan dalam kehidupan walau sebesar biji zarah sekalipun. Sampai jumpa.